Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BES semua, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin, Technical Support dari PT BES Instrument Indonesia. Sepertinya kita sudah cukup lama tidak membahas produk-produk instrumen dari BES Instrument Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu analog multimeter yang sudah sangat legend sekali, di mana untuk multimeter yang akan kita bahas kali ini merupakan keluaran dari brand yang sudah sangat terkenal, yaitu dari Sanwa. Dan untuk Sanwa ini sendiri, untuk tipe yang akan kita bahas merupakan masih produksi dari Jepang atau masih original dari Jepangnya. Untuk tampilannya, untuk tipenya yaitu YX360 TRF, di mana ini merupakan updatean dari YX360 TRX yang sebelumnya sudah melegenda sekali. Untuk analog multimeter yang tipe ini sudah dilengkapi dengan drop test atau bisa tahan banting dari ketinggian 1 meter. Terus keunggulannya lagi, dia sudah dilengkapi dengan platinum alloy untuk lilitannya, dan juga sudah menggunakan gold plating pada probe-nya. Jadi untuk probe-nya ini sendiri sangat bagus, dan untuk kekuatannya mulai dari drop test dan untuk lilitannya juga sudah tidak diragukan lagi. Nah, untuk speknya YX360 TRF ini dia bisa mengukur tegangan DC sampai dengan 1000 volt. Terus untuk AC voltage-nya dia sampai dengan 750 volt. Terus untuk resistan dia hanya sampai dengan 200 mega ohm. Jadi sudah lumayan tinggi juga. Terus untuk kapasitas dia sampai dengan 10 mikrofarad. Memang untuk analog multimeter mungkin sudah lumayan tinggi, tapi untuk digital mungkin 10 mikro masih sangat kurang lah kalau kita pakai. Terus untuk dB-nya dia bisa mengukur dari minus 10 dB sampai dengan 62 dB. Terus untuk powernya menggunakan baterai A2 sebanyak 2 unit, jadi sangat gampang sekali untuk mendapatkan baterainya. Untuk packagingnya di sini YX360 TRF ada dua tipe packaging. Jadi yang packaging yang sebelumnya itu dia ada covernya lagi di luarnya sini, selain packaging seperti ini. Nah, untuk packaging terbarunya dia seperti ini, jadi tidak ada covernya lagi. Terus tampilan depannya di sini ada tulisan dari tipenya analog multimeter YX360 TRF. Terus di atasnya ada made in Jepang. Ini untuk originalnya. Terus yang di atasnya sini ada untuk serial numbernya. Memang kalau untuk produk Sanwa ini sendiri serial numbernya agak lumayan panjang. Terus dia masih menggunakan kertas biasa, tidak menggunakan hologram atau menggunakan metal atau menggunakan aluminium untuk serial numbernya. Terus untuk yang di belakangnya ini merupakan keunggulan dari produk ini sendiri. Terus di bawahnya ada spesifikasi teknisnya. Terus yang paling perlu diperhatikan di sini dia ada tulisan made in Jepangnya. Jadi produk ini merupakan original langsung dari Jepangnya. Untuk di dalamnya packagingnya seperti ini. Jadi dia ada covernya. Terus di atasnya sini atau di pojokannya ini ada hologram langsung dari Sanwanya. Ini dimana ini mengindikasikan bahwa produk ini merupakan original dari Sanwa dan ada untuk garansinya. Terus di belakangnya ini ada satu baut untuk penggantian baterainya atau pencopotan covernya nanti. Ini juga pas kita memasang strap juga harus buka satu baut ini. Cuman nanti kalau kita ganti baterai atau pas pasang strap, mau nggak mau kita harus buka segelnya dari Sanwa ya. Untuk cara bukanya kita tinggal tekan dari bawah sini. Nah, ini covernya ini kita bisa taruh di belakangnya seperti ini. Dan ini bisa kita jadikan tatakan di belakangnya atau sebagai penyangganya seperti ini. Nah, untuk kelengkapannya di sini kita dapat untuk
buku manualnya, terus kita dapat untuk sertifikat conformity dan kalibrasi insurance-nya dari Sanwa seperti ini. Dia ada tersedia dalam 2 bahasa, dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Inggris. Untuk kelengkapan lainnya kita dapat strapnya seperti ini. Sama ini untuk propnya mungkin teman-teman mungkin agak kurang suka karena propnya dia sudah langsung dipasang di boardnya. Jadi apabila nanti ada kerusakan di propnya, mau nggak mau kita harus buka keseluruhan dan kita solder lagi dari dalam. Nah, untuk strapnya ini di atasnya itu ada lubang strapnya di sini, jadi kita bisa pasang sendiri nanti dengan cara buka cover dari belakangnya sini. Terus untuk yang dimaksud yang di awal tadi, di mana dia dilengkapi dengan gold plating untuk ujung propnya seperti ini. Jadi dia lebih sensitif atau lebih penghantarnya lebih kecil, dan kalau gold plating ini jarang sekali nanti sampai lecet sampai habis. Untuk panjang kabelnya, untuk JX ini tidak terlalu panjang, kurang lebih hanya 50 sentian. Nah, di sini untuk bagian-bagiannya, di sini ada selektor untuk pemilihan range dan untuk pemilihan parameternya. Di sini parameter apa saja yang mau kita ukur dan range-nya mungkin itu nanti yang akan harus selalu diperhatikan. Terus di sini ada selektor, ada screw digunakan untuk zero position adjustment. Jadi apabila nanti ini jarumnya tidak zero, kita bisa adjustment dari screw sini. Terus untuk function ohm, nanti karena dia ohm pasti ujungnya dari sini startnya, makanya dia dipisah di sini. Di sini ada zero ohm adjustment. Nah, selain zero ohm adjustment, adjustment ini juga bisa digunakan untuk function arus atau ampernya nanti. Terus untuk bar-bar pembacaan untuk yang lainnya selain bar range bar pengukurannya, di sini ada mirror scale. Kalau di anak teknik pasti taunya scale. Nah, ini fungsinya untuk mendapatkan pembacaan yang lebih akurat karena mirror ini nanti kita juga bisa tahu pastinya di mana posisi nilai pembacaan dari jarumnya ini. Terus di atasnya sini ada keterangan bahwa produk ini YX360 TRF ini original dari Jepang. Terus yang di bawahnya sini ada logo dari Sanwa-nya, terus di bawahnya ada tipenya, dan di bawahnya lagi untuk range-nya atau safety-nya dari Sanwa ini. Terus yang di sininya ada untuk kelebihan-kelebihan dari alatnya ini, mulai dari drop proof, terus ada fuse protection, terus ada 0 meter dan HFE function. Nah, untuk scale-scale-nya ini untuk rekan-rekan semua bisa dibuka di manual booknya untuk pembacaannya, dimana untuk scale yang paling atas ini nanti hanya untuk pembacaan resistansi, dimana untuk faktor pengalinya nanti kita tinggal mengikuti pengali yang kita gunakan di sini. Nah, untuk angka kedua dari atas atau bar kedua itu nanti digunakan untuk pembacaan DC volt 250 itu dikali 1. Terus untuk DC 2,5 itu DC volt 2,5 kita menggunakan pengali 0,01. Terus ada DC volt 0,25 kita menggunakan pengali 0,001. Dan ada function untuk AC volt juga, nanti pembacaannya tetap di bar nomor 2 itu 250 volt, itu kita menggunakan pengali 1. Ini pengalinya hampir sama dengan yang di atas tadi untuk DC volt.
Terus untuk DC ampernya kita juga menggunakan bar grafik yang nomor 2, bar pembacaan yang nomor 2. Untuk 0,25 ini menggunakan pengalih 0,001, untuk 25 mili ampere kita menggunakan pengalih 0,01, dan 2,5 mili kita menggunakan pengalih 0,01. Terus yang grafik ketiga atau bar yang ketiga ini digunakan untuk range 50 di DC volt itu menggunakan pengalih 1, AC volt range 50 menggunakan pengalih 1, dan DC arusnya untuk 50 mikro dikalikan 1. Nah, untuk yang bar keempatnya atau angka keempat ini digunakan untuk pembacaan DC volt 0,1, range 0,1 yang di sini yang paling bawah dari DC volt ini menggunakan pengalih 0,01. Terus DC volt yang 10 itu menggunakan pengalih 1, kita tinggal menggunakan yang nomor 4 ini. Kan dari atas ini yang paling atas nomor 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling atas hanya untuk resistansi saja. Terus yang kedua, ketiga, keempat kita bisa baca dari manual books-nya ini sampai terus ke bawah nanti. Nah, untuk contoh penggunaan untuk kelebihan lainnya di sini untuk probe-nya sudah dilengkapi dengan cover untuk lebih safety atau keamanan penggunanya. Untuk penggunaan kategori 3 atau 600 volt kita menggunakan cover ini. Jadi kita bisa pegang di ujungnya sini. Tapi untuk penggunaan yang di 1000 kategori 2 kita bisa buka covernya seperti ini. Jadi lebih aman juga untuk teman-teman menggunakan alat ini. Nah, ini untuk sekarang kita akan coba untuk menggunakan pembacaan arus tegangan DC, karena kita di sini hanya ada source-nya atau unit yang mau kita tes. Di sini kita hanya punya power supply DC. Nah, untuk range-nya di sini untuk alatnya tegangan outputannya kita setting di 30 volt. Dimana untuk 30 volt kita pasti menggunakan range DC volt yang 50. Nah, untuk range 50 DC volt kita harus menggunakan pembacaan bar yang ketiga. Nah, bar ketiga itu yang tengah sini. Nah, faktor pengalihnya nanti tinggal dikalikan 1. Nah, untuk contoh penggunaannya seperti ini. Kita setting dulu di 50. Setelah itu kita masukkan ke source atau sumber yang mau kita ukur. Nah, ini pas di 30. Nah, kalau misalkan kita mengukur 5 volt fixnya, kita turunkan dulu range-nya ke range 10 volt. Seperti ini. Dan untuk range 10 ini kita harus menggunakan yang bar keempat. Bar keempat berarti kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4. Nah, di sini posisinya di 5 lebih dikit karena ini mungkin juga outputannya nggak 5 pas. Nah, mungkin untuk penggunaannya kita hanya bisa di situ, atau mungkin saya coba untuk resistannya di sini. Nah, fungsi dari zero ohm adjustment tadi di sini. Nah, ini posisinya belum zero, kita bisa rubah dari sini sampai dia pindah ke posisi zero. Nah, untuk zeroingnya ini kita untuk posisi mengshortkan seperti ini diusahakan jangan sampai
terkena tangan atau surface lain yang ada listriknya, listrik elektrostatisnya. Oke, pas. Oke, mungkin cukup sekian untuk cara penggunaan yang bisa saya jelaskan. Untuk fungsi-fungsi lainnya mungkin nanti rekan-rekan atau sobat-sobat semua bisa mencoba sendiri setelah membeli alatnya. Jadi nanti sebelum menggunakan alangkah bagusnya kita membaca dulu cara pembacaan analog multimeter ini, karena analog multimeter ini harus banyak kita pahami daripada menggunakan multimeter digital, karena kalau multimeter digital otomatis kita sudah mendapatkan angkanya, tapi kalau analog kita harus mengalihkan sendiri. Nah, untuk sobat-sobat semua, apabila ada kebutuhan instrumen mulai dari produk Kyoritsu atau Sanwa, bisa menghubungi kami di WA berikut atau mungkin di email di sini atau buka website kami di sini. Nah, cukup sekian review dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.